Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesanan untuk Pak Azwardi. Azwardi di Aceh atau di Bengkulu ya kalau nggak salah. Ini unitnya akan kita tes jarak seperti biasa 50 meter dulu. Targetnya ini kita besarkan ya. Tes akurasi unitnya seperti biasa MK2. Nanti kita jelaskan. Kita akan tes akurasi dulu. Ini yang saya gunakan KS dan sudah dimasukkan ke magazine 22 kali pesanannya, jadi menggunakan magazine 20 kali. Kemudian mimis yang saya gunakan untuk tes akurasi ini mimis KYS ya. Yang diusulkan mimis apa saja yang direkomendasikan oleh saya ini sudah saya jawab ya. Jadi mimis pertama yang saya gunakan sementara ini KYS itu sampai sejauh ini, makanya kalau misalkan sudah bagus punya kita kesimpulan KYS. Selanjutnya ada mimisnya boleh silakan mencoba lagi sampai yang paling cocok. Jelas kita kalaupun misalkan belum ada yang pas, kita akan terus mencoba dengan mimis-mimis yang lainnya. Tapi kalau misalkan mimis KYS ini sudah cocok, artinya satu saja sudah cukup. Tinggal nanti terserah pemiliknya mau bervariasinya seperti apa ya, manuvernya dengan mimis-mimis yang lainnya, silahkan. Oke, mari kita saksikan. Targetnya mungkin yang pertama saya cari target awal dulu. Untuk cari target awal ya, kita lihat perkenaannya di mana. Mungkin ini dulu nih. Nah, itu ya targetnya. Tembakan kedua, sekarang tembakan ketiga. Tembakan keempat ya. Tembakan kelima. Mantap. Mimisnya habis, kita ganti dulu, kita fast. Kita lanjut lagi. Kita masukin mimisnya. Bisa dilihat ya perkenaannya.
Dahsyat. Udah yang keberapa ini? Wis. Ini sangat memuaskan. Jadi dengan menggunakan Mimis KYS, perkenaannya selalu, ya kalau menurut saya sih yang terakhir ini ya selalu masuk ke tempat yang sama. Nah ini di jarak ini nih, ya kan? Jadi bisa dinilai sendiri. Jadi walaupun katakanlah grouping lengketnya itu dikarenakan memang recoilnya saja, tapi ketika kita bahu kita menekan posisi aman, kemudian kita shoot, dia masuk. Nah ini ya, jadi ya yang tadi recoil itu satu ke sini nih, dua ke sini, yang sisanya masuk semua ke sini ya. Lihat di fokusnya tuh, di retikelnya, di crosshairnya ya, yang di sini nih. Yang di sini juga beberapa kali masuk, kemudian yang selanjutnya ke sini. Itu saja. Tes akurasinya saya pikir sudah cukup ya, tidak perlu banyak-banyak karena memang sudah beberapa mimis juga. Jadi bisa diambil kesimpulan di jarak 50 meter masih bisa katakanlah grouping lengket, dan bahkan ada beberapa yang masuk ya. Jadi silahkan dinilai sendiri saja. Saya tidak mau berkomentar banyak dah. Tinggal para sahabat bediler yang menilai sendiri seperti apa, ya kan? Jadi ada apakah di sini masuknya grouping atau memang hole to hole, ya kan? Bisa yang terakhirnya di sini yang tadi saya bilang adalah untuk mimis-mimis yang terakhir tadi hole to hole. Kemudian yang kedua yang masih di sini juga hole to hole. Jadi yang recoil cuma ada 2 kali. Yang pertama di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya, ya. Terima kasih. Oh ya, ini tidak akan saya matikan untuk melihat senapannya. Jadi kalau di force nanti disangkanya di rekayasa ya. Kita kecilkan dulu. Nah, seperti itu. Baru kita cabut supaya jelas. Ini penampakan unitnya. Ini dia menggunakan peredam eksternal, tidak menggunakan peredam internal ya. Jadi peredam internalnya tidak digunakan, hanya menggunakan peredam eksternal. Kemudian sebelahnya kita lihat. Ini saya nggak pakai gimbal, jadi kurang fokus ya, mohon dimaklum lah. Penampakannya itu saya menggunakan peredam. Teleskopnya Discovery 62450 HI ya. Ini 50, lensa depannya 50, tubenya 30. Kemudian pembesarannya sampai 24 kali pembesaran atau Jumiato-nya seperti itu. Kemudian laras seperti biasa, laras seamless, baja seamless. Lihat ini warnanya beda. Jadi dia agak-agak kemerah-merahan tuh. Gitu kalau baja seamless. Jadi baja impor yang kita alurnya alur lokal ya, alur 12. Kemudian diserobong seperti biasa surrounded barrel menggunakan peredam internal. Cara menggunakannya seperti biasa, kita putar ya, berlawanan arah jarum jam kalau untuk membuka seperti ini. Lihat. Nah, tuh. Nah. Kita putar seperti ini. Setelah benar kita sorong. Nah, itu menggunakan peredam internal dan peredam eksternal. Berarti kalau tidak kita gunakan, kita tutup lagi. Lihat pergerakannya ya. Tuh. Oke. Jadi terlihat jelas bahwa ketika peredam digunakan, peredam internal dan eksternal digunakan itu terlihat jelas.
Kalau tidak digunakan kita tutup lagi, dan jangan lupa untuk menguncinya lagi dengan erat ya, sampai dirasa cukup baru kita lepas, berarti itu aman. Kemudian botolnya sudah pasti inokom lah seperti biasa. Ininya juga lihat model knockdownnya sudah kita tipiskan, jadi botol knockdownnya sudah tipis, artinya adapter knockdownnya sudah kita tipiskan seperti aslinya, seperti biasa. Kalau Laroiba pasti akan selalu memberikan inovasi-inovasi terbarunya ya. Oke, saya kira tidak usah berlama-lama ya untuk mereview karena sudah umum, kecuali ada tambahan-tambahan. Apakah regulatornya tanam? Ya sudah pasti tanam. Apakah bisa di adjust juga? Ya bisa lah pastinya, nggak mungkin nggak bisa. Ada yang memang kita buat regulatornya itu mengikuti angin yang di botol, ada yang memang di adjust gitu. Tetapi semuanya fungsinya sama, yaitu meregulasi angin, tekanan angin. Oh ya, tadi kita beberapa kali tembakan ya, angin di awal ada 2000 di 2000 PS ini hanya berkurang paling berapa ya, 100, ini 1900 sekarang, 1900 ya. Kemudian outputnya sangat ringan, gampang lah, tinggal lihat saja ya, 1800 ya, mana nih, nah itu. Kita lihat penampakannya. Tidak usah ragu lagi, senapan produk Laroiba tidak akan pernah membohongi pelanggannya. Sejauh mana tinggal bagaimana sahabat percaya atau tidak, silahkan dikomunikasikan dengan saya secara pribadi. WA-nya sudah tertera seperti biasa. Saya mau memberikan nomor WhatsApp, tidak harus SMS ya. Jadi ini banyak sekali yang SMS ke saya. Kalau saya tuh SMS nggak mungkin bisa jawab karena paket pulsanya sudah dibuat paket semua sama saya. Jadi kalau bisa di WA aja. Karena yang nomor yang tertera itu khusus WA, bukan SMS. Kalau di bel bisa. Di bel baik bel biasa atau di bel via WA juga bisa. Mau video call juga bisa. Tetapi kalau untuk SMS mohon maaf saya tidak bisa menjawab ya. Ini penampakannya. Nanti kita akan demokan lagi khusus buat Pak Azwardi ya, ini unitnya untuk menggunakan atau mengisi angin di botol. Kita tinggal melihat gini, sisi kepresisiannya antara botol dengan laras ya Bu. Botol dengan serobong laras itu lihat. Jaraknya sangat konstan. Ya. Itu tingkat kepresisiannya. Jadi tidak timpang gitu, tidak apa ya, bahasanya itu tidak bengkok. Nah itu seperti itu. Oke. Oh ya, sorry, mimis yang digunakan ini KIS ya, tinggal beberapa biji lagi tuh. Kemudian nanti perlengkapannya nanti yang akan menyusul seal, kemudian ini single shoot, ini tutup peredam drat ya, drat serobong sini. Jadi kalau tidak menggunakan peredam eksternal, ini tutupnya masih di sini untuk sementara ya, belum kita masukkan ke hardcase. Ini single shootnya, sistem flip up ya, gitu sudah jelas ya. Ini single shootnya, jadi sudah seperti ini single shootnya, tidak main dorong-dorong lagi. Ini cukup nyaman dan sangat comfort ya untuk dipakai lomba. Saya pikir ini sudah umum juga di Laroiba ya, sudah nggak asing kalau di Laroiba pasti seperti ini. Mungkin di produk yang lain silahkan.
apa lagi ya? Oh iya, ini magazinnya ya. Ini magazinnya. Ini 20 rotary. Ini magazin 20 rotary. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menambah kepercayaan para bediler yang ada di Nusantara, semakin percaya, dan saya harap memang harus percaya. Karena dengan cara apapun saya akan memberikan selama itu jalannya baik dan jalannya halal untuk memberikan keterangan-keterangan yang bisa diterima. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.